wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rizky Anita Siregar, berasal dari Medan, dan sekarang ditugaskan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk mendengarkan bincang-bincang santai di podcast Wabena, Wawasan Kebangsaan Anak Muda. Di episode kali ini tentunya merupakan episode yang sangat ditunggu-tunggu karena membahas sesuatu yang menarik, yaitu bangga berbangsa dan bernegara. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, marilah kita berkenalan dulu dengan narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget ini. Langsung saja kita sapa, halo semuanya. Halo, Halo, Boleh dong dari kakak abang narasumber untuk memperkenalkan dirinya, dimulai dari Kak Arfa, dipersilakan. halo semuanya. Perkenalkan nama aku Arfa. Aku asalnya dari Magetan, Jawa Timur, dan sekarang aku bertugas di Pengadilan Agama Gorontalo. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Wah, jauh banget ya merantaunya. Semangat terus ya, Kak. Oke, selanjutnya kepada Bang Haikal, dipersilahkan. Malam semua. Malam. Hmm, Perkenalkan, nama saya Haikal Naulala Sinto. Asalnya dari Kota Sibolga dan sekarang ditempatkan di Pengadilan Agama Gunung Sitoli, Pulauan Nias. Wow, Kepulauan Nias yang terkenal dengan lompat batu itu kan, Bang? Iya Kak, betul sekali. Wah, keren banget nih. Kemudian kepada Kak Nia, dipersilahkan. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama Halo. aku Nia. Aku dari Pengadilan Agama Bali G, Sumatera Utara dan asalnya dari Medan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Nia. Ternyata kita satu daerah ya, Kak, asalnya. Oke, yang terakhir kepada Kak Vina, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina, saya dari Purwokerto. Sekarang saya bertugas di PL Limboto, Gorontalo. Terima kasih. Wah, sama seperti Kak Arfa ya, Kak. Jauh juga penempatannya. Iya, Semangat terus, Kak. iya terima kasih. Keren-keren banget. Keren-keren banget ya narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja kita masuk kepada segmen yang pertama, yaitu segmen tanya jawab. Saya ingin bertanya nih kepada narasumber sekalian, apa makna tanah air dan bangsa secara pribadi? Terima kasih ya Kak Rizky atas pertanyaannya. Aku akan jawab. Bangsa merupakan orang-orang yang memiliki kesamaan suku, adat, keturunan, dan juga sejarah. Sedangkan tanah air itu adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebutkan bumi Indonesia termasuk lautan dan juga daratan. Begitu. Izin menambahkan ya Kak, kalau menurut aku, tanah air bukan hanya sekedar wilayah geografis, tapi juga memiliki makna yang lebih luas, salah satunya sebagai identitas bangsa. Maksudnya, tanah air mencerminkan jati diri suatu bangsa, karena tanah air meliputi bahasa, budaya, adat, sejarah, perjuangan yang hidup di dalamnya, sehingga tanah air ini membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Begitu, Kak. Wah, keren banget ini pendapat dari Kak Nia dan Kak Arfa. Gimana nih Bang Haikal dan Kak Vina pendapatnya? Izin menjawab ya Kak. Jadi yang dibilang oleh Kak Nia tadi, bangsa itu sama dengan yang dikatakannya, yaitu sekelompok orang yang punya rasa kebersamaan karena mereka punya banyak hal yang sama seperti budaya, bahasa, sejarah, dan nilai-nilai hidup. Mereka tinggal di wilayah tertentu dan merasa satu, merasa terikat sebagai satu komunitas yang besar. Jadi, bangsa itu bukan cuma kumpulan orang, tapi kumpulan yang punya identitas dan tujuan bersama. Nah, sedangkan tanah air, sama yang dibilang oleh Kak Arfa ya tadi ya, yaitu tanah air itu bukan hanya sekedar wilayah geografis, tetapi tanah air tidak hanya juga sekedar tempat di mana seseorang lahir atau tinggal, tapi mencakup identitas, sejarah, budaya, dan rasa kebersamaan yang tumbuh dari generasi ke generasi. Izin menambahkan juga, saya setuju dengan pendapat Kak Haikal tadi,
Menyadari pentingnya toleransi dalam keberagaman, seperti semuanya negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti saya dari Jawa, sekarang sedang bertugas di Gorontalo, ada perbedaan budaya seperti logat bahasa di sini yang lebih keras dan lebih tegas dari di Jawa. Oh iya, sama juga loh seperti saya. Di Bali G ini mayoritasnya itu bersuku Batak dan sangat berbeda dengan kota Medan yang bermacam-macam sukunya. Tetapi orang Bali G di sini sangat menghargai toleransi loh. Wah, keren banget nih pengalaman-pengalaman narasumber kita semuanya. Kemudian satu pertanyaan terakhir nih, apa saja bentuk nyata yang bisa kalian lakukan dalam rangka mencintai tanah air kita? Saya coba jawab ya, Kak. Kalau aku sendiri biasanya mulai dari kegiatan sehari-hari, Kak. Biasanya karena aku tinggal di tempat rantau nih, aku coba untuk menghargai budaya dan adat di tempat rantauku ini. Dan sebisa mungkin aku ikut menjaga lingkungan di tempat aku tinggal. Dan yang lebih sering aku lakukan, aku sering beli-beli produk-produk lokal ya, Kak. Karena kan produk lokal sekarang ini sudah mulai bagus-bagus ya, Kak. Jadi produk lokal ini juga patut untuk kita support begitu. Nah, benar banget nih yang dibilang oleh Kak Arfa tadi. Jadi saya kepikiran untuk membuat ide yang akan dilakukan sesuai dengan cinta tanah air. Misal, membuat program soal budaya lokal, menggunakan dan mencintai produk lokal, dan tidak membuang sampah di sungai. Menarik tuh, saya juga setuju jika kita membuat program seperti yang diutarakan Kak Haikal tadi. Lucu banget. Luar biasa ya semua narasumber kita hari ini. Dari diskusi ini, kita dapat belajar bahwa cinta tanah air ini tak sekedar jargon belaka, namun bisa diwujudkan dalam aksi nyata, sekecil apapun aksi nyata tersebut. Baiklah, terima kasih buat seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dalam podcast hari ini. Kalian semua luar biasa. Mari teruskan kampanye semangat bangga berbangsa dan bernegara. Saya Rizky Anissa Siregar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.